Kembali lagi Grace Natali, mantan Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia. Komentarnya nyeleneh, memang dia orang bukan Islam, barangkali Kristiani. Dia memprotes undang-undang perkawinan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dia minta supaya DPR RI merevisinya. Merevisi dalam bentuk agar dibolehkannya pernikahan atau perkawinan beda agama. Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Karim Amrullah sejak tahun 1060-an atau saya membacanya tahun 1970-an dalam sebuah bukunya yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka yang berjudul PBB. PBB ini bukan Partai Bulan Bintang. PBB ini maksudnya Persatuan Bangsa-Bangsa, Union State, dan HAM, hak asasi manusia. Dalam Islam, yang saya ingat, bukunya sudah nggak ada sama saya. Yang saya ingat beliau menulis bahwa Profesor Dr. Hamka menyetujui semua undang-undang yang ada di dalam PBB dan di dalam HAM, hak asasi manusia. Cuma ada salah satu pasal yang menyatakan di dalam undang-undang ini bahwa perkawinan beda agama diizinkan. Nah, ini yang ditentang oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya itu. Dia tidak setuju dan ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tentang kita harus berkenalan salah satu bangsa bekerja sama dalam masalah keduniaan, itu boleh. Tapi kalau dalam masalah akidah, itu pernikahan yang difirmankan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa perbedaan suatu pernikahan yang sah itu apabila dilakukan oleh satu agama, satu akidah. Misalnya muslimah dengan muslim, mukminah dengan mukmin gitu. Tapi kalau muslimah atau mukminah dengan orang non muslim, orang kafir dan sebagainya, itu diharamkan secara qot'i oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kira-kira maksud dari Profesor Dr. Hamka dalam bukunya itu. Kemudian dalam pengertian saya, kalau mengartikan ini, saya bukan berasumsi, memang ada keterangan tafsirnya, terjemahan dan sebagainya. Mengapa kita tidak boleh begitu? Itu kan seolah-olah sama saja mengangkat seorang pemimpin kita dari orang non-Islam. Karena ancamannya itu jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerima azab dan sebagainya, bahwa pernikahan itu batal, tidak sah. Dan kalau muslim masih melakukan menikah dengan kaum kufar atau ahlul kitab atau musyrikin atau kafirin atau non muslim, jatuhnya zina gitu. Kalau ada bantahan ahlul kitab boleh, seperti Yahudi dan Nasrani boleh. Memang udah ada, masih ada Yahudi dan Nasrani, sekarang nggak ada Pak. Semuanya itu mereka syirik. Mereka termasuk kaum musyrikin karena mereka menyembah Uzair, itu Yahudi. Nabi Uzair dibilang anak Tuhan, anak Allah kan. Mereka menyembah berarti kan. Dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum Nasrani, Kristen, Protestan atau Katolik dan Kristen sekte-sekte yang lain itu juga termasuk agama musyrikin karena mereka itu menyembah berhala. Menyembah banyak Tuhan, menyembah 3 Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Putra Allah Bapa, Yesus Kristus. Itu berarti kan syirik, musyrikin. Jadi tidak boleh juga muslimah atau mukminah menikah dengan mereka. Ada alasan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh begitu, tidak boleh mengizinkan menikah antar beda agama ini, karena orang muslimah atau mukminah atau orang muslim itu sendiri atau mukmin itu sendiri kalau menikah dengan lawan jenis yang berbeda agama itu, walaupun dari Kristen tadi dan apalagi orang kafirnya lain dan juga musyrikin lain, munafikin lain, mereka itu membawa kalian itu ke neraka. Itu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Mereka itu tidak membawa ke surga gitu. Kalau mereka bilang itu surga, itu tidak sejati surga mereka, itu bohong.
demi data, fakta, dan akal sehat gitu. Sementara orang muslimah atau muslim, mukmin atau mukminah itu membawa ke surga, membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuai dengan data, fakta, dan akal sehat. Itulah antara lain rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih melanggar juga berarti kita ingkar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ingkar kepada Islam. Berarti kita jatuh kepada kekafiran, kita akan diancam oleh azab api neraka kalau kita masih membantah dan masih menolak hukum syariat Islam ini dan masih bandel mau menikah beda agama itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya tambahkan di dalam buku Fikih Jihad karangan Yusuf Qaradawi dalam bab murtad gitu. Otomatis kan kalau orang yang menikah beda agama ini, Islam ini, orang-orang Islam ini yang menikah beda agama ini itu riskan sekali menjadi murtad. Apakah mereka jadi ateis, ya, sekuler, liberalis, ya apalagi, ya termasuk kafir, menjadi orang kafir, menjadi Nasrani, Kristen dengan segala sektenya, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, bahkan menjadi Ahmadiyah atau menjadi Syiah, ya, LDII dan lain sebagainya. Sehingga kalau mereka orang Islam ini banyak yang murtad, pro kepada kekafiran ini yang melawan Islam, ini berbahaya untuk dominasi Islam, akan bahaya, akan tererosi dan bisa dirongrong oleh mereka-mereka itu.